Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami perlu update apa yang terjadi sejak semalam hingga pagi tadi di tahanan titipan Polda Metro Jaya dan akhirnya jelang tahap 2 pelimpahan tersangka barang bukti dan juga berkas perkara terhadap klien kami Roy Suryo di Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Perlu kami tegaskan ulang kepada aparat penegak hukum khususnya institusi kepolisian bahwa dalam proses tahap 2 tidak ada satupun pasal di dalam KUHP baik yang lama maupun yang baru yang mewajibkan dalam tahap 2 itu ada tindakan penahanan. Sekali lagi, tindakan penahanan hanya bisa dilakukan jika ada unsur subjektif maupun objektif dari penyidik, yang ini berupa adanya alasan kekhawatiran melarikan diri, kekhawatiran menghilangkan barang bukti, atau kekhawatiran melakukan tindak pidana lagi. Dan urusan-urusan yang subjektif ini telah dikonfirmasi oleh penyidik tidak ada. Dengan dibuktikan apa? Sejak awal status tersangka baik Roy Suryo maupun Tifauzi Atiasuma itu tidak pernah ditahan. Itu mengkonfirmasi bahwa memang tidak ada kekhawatiran atas keduanya untuk melarikan diri, menghilangkan barang bukti atau melakukan tindak pidana yang dituduhkan. Yang kedua, karena memang tidak ada status penahanan, maka dalam tahap 2 itu bukan dalam proses untuk memindahkan status tahanan dari Polda menuju ke Kejaksaan. Karena itu tadi kami sempat protes dan Pak Komjen Pol Purnawiran Ogroseno telah menjelaskan aturan KUHP terkait konteks pelimpahan yang tidak ada kewenangan untuk melakukan penahanan, sehingga berita acara pengalihan penahanan dari Polda menuju ke Kejaksaan tadi tidak ditandatangani, ditolak dan memang tidak relevan. Karena itu kami tadi sempat terjadi perdebatan tentang hal itu dan kami tegaskan klien kami hari ini tidak dalam status ditahan. Status tersangka iya, tetapi dalam konteks untuk pelimpahan P21 yang di dalam KUHP tidak ada satupun norma yang mengatur kewajiban atau bahkan kewenangan bagi seorang penyidik untuk melakukan penahanan. Yang ketiga, bahkan ini yang paling krusial, hak ya asasi manusia dari seseorang untuk merdeka dalam konteks menjalani perkara. Memang klien kami tidak merdeka karena berstatus tersangka, tetapi dalam menjalani perkara itu punya kemerdekaan tentang pilihan apa yang dia kenakan tentang pakaiannya. Dan tadi sempat ada upaya paksa dari penyidik Polda Metro Jaya untuk mengenakan rompi tahanan. Jadi ini adalah sesuatu yang melanggar. Kenapa? Tidak ada satupun undang-undang ya KUHP ataupun KUHP yang wajibkan dalam proses pelimpahan menggunakan rompi tahanan. Dan sekarang KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi, setelah adanya KUHP yang baru pun sekarang tidak pernah memamerkan tersangka, bahkan tersangka korupsi ya, dengan baju tahanan. Kenapa? Karena ini sama saja melanggar asas presumption of innocence, asas praduga tidak bersalah. Klien kami hari ini hanya terduga dan belum ada satu putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, dan bahkan jangankan yang berkekuatan hukum tetap, pengadilan tingkat pertama pun belum ada. Jadi tidak ada status penjahat terhadap klien kami. Yang ada status penjahat itu adalah Sylvester Matutina. Karena Sylvester Matutina yang sudah inkrah, yang semestinya oleh Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan ini dieksekusi, itulah yang harusnya dilakukan upaya paksa. Dan tadi sempat terjadi perdebatan karena polisi menganggap bahwa mengenakan rompi tahanan itu adalah bagian dari SOP kepolisian. Saya tegaskan, tidak boleh ada SOP yang melanggar undang-undang.